Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Fahri Adami akan menjelaskan mengenai pengertian biaya relevan. Carles T. Horgen pada tahun 2000 dan Henry Shimamura pada tahun 1999 mendefinisikan informasi relevan adalah sebagai berikut. Relevan informasi adalah prediksi biaya dan pendapatan mendatang yang akan berlainan di antara alternatif-alternatif yang tersedia. Biaya relevan adalah biaya yang terjadi pada masa mendatang dalam berbagai alternatif untuk pengambilan keputusan manajemen. Biaya relevan biasa disebut sebagai biaya diferensial, yaitu biaya yang mempunyai alternatif yang berbeda-beda. Kriteria dari biaya relevan adalah biaya mana yang akan datang berbeda-beda di antara alternatif. Biaya relevan merupakan biaya masa datang karena digunakan untuk menyusun anggaran, perencanaan laba, dan pengendalian kegiatan yang berlandaskan program jangka pendek dan jangka panjang. Dalam biaya relevan, ada beberapa alternatif biaya yang berbeda yang kemungkinan akan diambil dalam pengambilan keputusan. Apabila biaya tersebut sama semua, maka disebut sebagai biaya tidak relevan. Biaya tidak relevan sendiri yaitu biaya yang tidak mempengaruhi pengambilan keputusan. Oleh karena itu, biaya ini tidak diperhitungkan dalam proses pengambilan keputusan. Yang termasuk ke dalam relevan cost yaitu biaya produksi. Nah, di sini biaya produksi yaitu biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Dan ada juga biaya non produksi, diantaranya yaitu biaya pemasaran atau penjualan dan biaya administrasi. Saya Asep Fahrujaman. Di sini saya akan menjelaskan biaya relevan berfokus pada bagaimana pengambilan keputusan manajemen dipengaruhi oleh beberapa konsep biaya, yang diantaranya yang pertama ada biaya diferensial atau differential cost, adalah biaya yang berbeda pada berbagai alternatif pengambilan keputusan yang mungkin untuk dipilih. Terus ada biaya traceable atau traceable cost, adalah yang dapat diakui jejaknya pada produk. Terus ada biaya kesempatan atau opportunity cost, adalah penghasilan atau penghematan biaya yang dikorbankan karena dipilihnya satu alternatif tertentu. Terus ada biaya incremental atau incremental cost, adalah biaya-biaya yang ditambahkan atau biaya-biaya yang tidak akan dikorbankan apabila suatu alternatif atau proyek tertentu tidak dipilih atau dilaksanakan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Acep Abdullah Zaini. Saya NPM 2019 01 024. Saya di sini akan melanjutkan materi langkah-langkah analisis biaya relevan. Langkah-langkah analisis biaya relevan merupakan biaya diperlukan yang meliputi langkah-langkah sebagai berikut. Ada 1. A. Menghimpun seluruh biaya yang berkaitan dengan masing-masing alternatif yang dipertimbangkan. Jadi mengumpulkan seluruh biaya yang berkaitan dengan masing-masing alternatif yang dipertimbangkan. 2. Mengeliminasi cost. 3. Mengeliminasi biaya yang tidak berbeda di antara alternatif yang dipertimbangkan. 4. Mengambil kesimpulan berdasarkan data-data lain yang tersisa, yang merupakan biaya yang berbeda. Biaya tersebut merupakan biaya yang relevan dengan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan. Manajemen selalu mengambil keputusan yang meliputi berbagai macam hal, seperti keputusan dalam kegiatan produksi rutin atau keputusan yang diambil dalam masalah-masalah khusus. Pengambilan keputusan kegiatan rutin pada umumnya terjadi
dan berkaitan dalam melaksanakan kegiatan produksi yang dilakukan perusahaan secara rutin dan teratur. Baik, selanjutnya pengambilan keputusan khusus dalam perusahaan mempunyai banyak jenis. Di antaranya, 1. Mempertahankan atau mengganti aktiva yang lama. Kedua, penambahan dan pengurangan lini produk dan segmen lain. Yang ketiga, keputusan untuk membuat atau membeli. Yang keempat, menerima pesanan khusus atau menolak. Dan yang terakhir, produk bersama akan dijual pada spill-off point atau diproses lebih lanjut. Selanjutnya, contoh perhitungan mempertahankan atau mengganti aktiva. Contoh perusahaan PT menyajikan data mesin lama dan mesin baru. Harga perolehan mesin lama $17.500, mesin baru $20.000. Umur ekonomis mesin lama dan mesin baru sama-sama 4 tahun. Penjualan tahunan mesin lama dan mesin baru sama-sama $50.000. Biaya variabel mesin lama $34.500, mesin baru $30.000. Nilai jual sesudah 4 tahun mesin lama dan mesin baru sama-sama 0. Nilai jual saat ini mesin lama $9.000, mesin baru kosong. Nilai buku mesin lama $14.000, mesin baru kosong. Pertanyaannya, apakah mesin lama perlu diganti dengan mesin baru? Sunk cost berupa nilai buku akibat depresiasi sebesar $14.000. Biaya ini harus dikeluarkan karena tidak relevan. Bila mesin lama dijual, akan mengalami kerugian sebesar $5.000. Penjualan 4 dikali $50.000 sama dengan $200.000. 4 ini dari umur ekonomis. Sedangkan biaya variabel mesin lama 4 kali $34.500 sama dengan $138. Dan mesin baru 4 kali $30.000 sama dengan $120.000. Analisis biaya relevan berikut ini. Ini contoh penghitungan, contoh tabel mempertahankan mesin lama atau membeli mesin baru. Dan biaya dan manfaat diferensial. Penjualan mempertahankan mesin lama sebesar $200.000. $200.000 ini dari hasil perkalian antara umur ekonomis dikali penjualan tahunan. Membeli mesin baru juga sama, $200.000. Biaya dan manfaat diferensial 200.000 dikurangi 200.000 sama dengan 0. Jadi biaya dan manfaat diferensial hasilnya 0. Biaya variabel mempertahankan mesin lama $138.000, membeli mesin baru $120.000. 138 ini hasil dari perkalian umur ekonomis dikali biaya variabel mesin lama hasilnya $138.000. Membeli mesin baru $120.000 ini dari perkalian umur ekonomis dikali biaya variabel mesin baru sama dengan $120.000. Biaya dan manfaat diferensial $138 dikurangi $120 sama dengan $18.000. Beban depresiasi mempertahankan mesin lama 0, membeli mesin baru $20.000. Biaya dan manfaat diferensialnya 0 dikurangi $20.000 sama dengan $20.000. Nilai buku mempertahankan mesin lama $14.000, membeli mesin baru $14.000. Biaya dan manfaat diferensialnya 14.000 dikurangi 14.000 sama dengan 0. Jual mesin lama mempertahankan mesin lama 0, membeli mesin baru $9.000. Biaya dan manfaat diferensial 0 dikurangi 9.000 sama dengan 9.000.
Jadi, laba operasi selama 4 tahun mempertahankan mesin lama akan menghasilkan $48.000, sedangkan membeli mesin baru akan menghasilkan $55.000. Biaya dan manfaat diferensialnya $7.000. Catatan, mesin lama nilai bukunya $14.000 dijual dengan harga $9.000, maka rugi penjualannya yaitu $5.000. Kalau mesin lama dipertahankan atau digunakan, nilai buku $14.000 ini akan mengurangi penyusutan. Kejadian di atas dapat dihitung dengan singkat. Jika dengan mesin baru, 4.500 dikali 4, 4.500 ini dari mana? Dari 34.000 dari biaya variabel mesin lama dikurangi biaya variabel mesin baru. 34.500 dikurangi 30.000, hasilnya 4.500 dikali umur ekonomis yaitu 4 tahun sama dengan $18.000. Biaya mesin baru 20.000, nilai jual mesin lama 9.000, keuntungan membeli mesin baru 7.000. Jadi lebih baik membeli mesin baru daripada mempertahankan mesin lama. Baik, saya Anissa Haniatul Apipah akan menjelaskan contoh perhitungan yang kedua dalam mengambil keputusan antara membuat atau membeli. Di sini kami mengambil contoh dari PT Lasido yang saat ini memproduksi kipas angin sedang 10.000 unit selama tahun 2006. Komponennya menggunakan komponen produksi dari PT Delta 2. Biaya per unit untuk memproduksi kipas angin sedang yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bahan langsung $60.000, tenaga kerja langsung $30.000, overhead variabel $40.000, dan overhead tetap $20.000, total $150.000. Dari total FOH tetap yang dibebankan adalah sebesar $4.800, merupakan FOH tetap langsung, dan sisanya FOH tetap umum. Pemasok luar menawarkan untuk menjual komponen tersebut kepada PT Lasido dengan harga $12 per unit. Sementara itu, tidak ada penggunaan alternatif atas fasilitas yang saat ini digunakan untuk memproduksi komponen tersebut. Apakah PT Lasido harus memproduksi atau membeli komponen tersebut? Jawabannya, setelah kita hitung keseluruhan yang ada pada kolom membuat, ditotalkan seharga $150.000, dan pada kolom membeli totalnya hanya butuh mengeluarkan biaya $120.000. Jadi keputusannya sebaiknya perusahaan membeli dengan seharga $120.000 karena dapat dibandingkan bahwa jika membeli lebih murah daripada membuat, perbandingannya yaitu $30.000. Untuk menghitung harga maksimum yaitu dengan cara membagi total dari seluruh kolom membuat yaitu seharga $150.000 dibagi 10.000 unit. Jadi jumlahnya setiap unit seharga $15.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Hidayah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan. Dalam suatu pengambilan keputusan, banyak hal yang harus dipertimbangkan oleh manajemen. Namun tidak semua hal harus dipertimbangkan dalam sebuah pengambilan keputusan. Tujuan untuk pemisahan biaya antar biaya relevan dan tidak relevan adalah untuk menunjukkan kepada manajemen bahwa tidak semua biaya patut dipertimbangkan sebagai dasar pengambilan keputusan. Biaya relevan adalah biaya yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Biaya yang relevan untuk satu keputusan belum tentu relevan untuk keputusan yang lain, walaupun objeknya sama, misalkan pengganti mesin. Setelah itu akan ada dua hal yang harus kita perhatikan dalam pengambilan keputusan biaya relevan, yaitu pengambilan keputusan tersebut hanya untuk jangka pendek dan pendekatan adalah pendekatan total, bukan persatuan. Maka dapat kami tangkap bahwa bentuk pengambilan keputusan yang akan kita bahas adalah menerima atau menolak pesan khusus dan mengambil atau memberi sendiri suatu produk untuk mengambil keputusan tersebut. Langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah memisahkan biaya variabel dan biaya tetap dan menentukan biaya mana yang termasuk biaya relevan dan tidak relevan. Saran dari kelompok kami adalah sebelum melakukan proses produksi, alangkah baiknya perusahaan melakukan analisis terhadap biaya-biaya apa saja yang muncul dan kemudian bisa dilakukan efisien dengan menggunakan relevan cost. Karena relevan cost digunakan untuk mengambil keputusan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.